هذا طالب. Nah, man hadza? Hadza talibun. من هذا؟ هذا طالب. Baik. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. هذا ولد. لا. لا هذا رجل. Nah. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. هذا ولد. لا هذا رجل. هذا رجل. Nah. Mana rajul? Orang laki-laki. Seorang laki-laki ya. Rajul itu laki-laki. Ya. Jadi kalau rajul itu dia umum. Ya, laki-laki rajul. Rajulun. Kalau walad itu anak. Ya. Ya sama, anak laki-laki tapi masih bocah kalau walad. Waladun anak laki-laki. Kalau rajulun ya lebih sering digunakan dia untuk sebutan laki-laki yang sudah dewasa, rajul. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Ya, bocah? Ya. La, hadza rajul. Bukan, ini seorang pemuda atau seorang laki-laki dewasa. Ma hadza? Baik, iftahu safhah al-ashirah. Ma hadza? Hadza masjidun. ما هذا؟ هذا مسجد. Ma hadza? Hadza masjidun. هذا. هذا مسجد. Naam. Nah. Man hadza? Hadza tajirun. من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. Naam. Idzan nufarriq baina ma wa man. Naam, kama tahaddatsna fi usbu'il madhi, ma li ghairil aqil wa man lil aqil. Jadi ma itu untuk kata benda atau untuk binatang, kalau man lil aqil digunakan untuk yang berakal manusia. Ma hadza? Apa? Ya. Apa ini? Ya. Man siapa? Man hadza? Ma hadza? Hadza masjid. Masjid gair akil. Nah, karena benda dia kan masjid. Man hadza? Hadza tajir. Tajirun. Nah, tajirun itu orang, ya. Orang tajir, pedagang, ya. Tajir, ya. Tajir itu pedagang. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Hadza tajirun. Ini seorang tajir, seorang pedagang. pedagang. Hadza kalbun. هذا كلب. Kalbun bi mana anjing. Nah, nahnu nufarriq bainal kaf wal qaf. Idza akhtana harfa al kaf, masalan al maqsud bil qaf, masalan wa naqra bil kaf. Saya tagayyar al makna. Jadi perhatikan ya, jangan sampai salah makhraj ya. Terutama ya, labuda nufarik bainal kaf wal qaf ya. Jangan ketuker ya, harus bisa membedakan antara kaf dan qaf. Ini satu huruf, kalau satu huruf saja kaf di pengucapannya salah, jadi qaf maknanya jadi jauh ya. Kalbun jadi qalbun. Ya, qalbun itu artinya hati. Ya, hati ya. Atau kalau dalam dunia kesehatan, kolbun itu bimana jantung, ya, kolbun. Ya, kaf kalau kalbun, ya kalbun bimana anjing, hakadha. Dan idza takallamna wa nataqna al-lughat al-arabiyyah labudda an nantiqa bi makharijil huruf as-sahihah. Jadi kalau kita berbicara bahasa Arab ataupun mengucapkan al-lughat al-arabiyyah ya, labud an nantiqa bi makharij al-huruf as-sahihah. Jadi harus mengucapkannya sebisa mungkin dengan makhraj yang benar ya. Nufarik bainal qaf wal kaf, hakaza. Sin wa shin, ta wa ta, hakaza. Baik. Astamir. Ahadza kalbun? La, hadza qittun.
هذا كلب هذا كلب هذا قط لا هذا قيط نعم لا هذا قط طيب أهذا كلب لا هذا قط Dah. هذا هذا كلب كلب لا لا هذا هذا قيط Enggak ada suaranya, Bu. Enggak طيب ada. ما معنى قط kucing. kucing نعم طيب هذا حمار ما معنى حمار هذا Keledai. Keledai. keledai نعم حمار بمعنى keledai ya. أهذا حمار لا هذا حصان ما معنى حصان Kuda. kuda kuda نعم الفرق بين الحمار والحصان نعم أهذا حمار لا هذا حصان طيب تفضل أهذا حمار لا هذا حصان Ahadza himarun la hadza hisonun. لا هذا حصان نعم أحسنتم وما هذا هذا جمل Wa ma hadza ما hadza jamalun. هذا جمال Jamalun. هذا جمل Hadza jamalun. هذا جمال نعم نحن نقرأ وننطق جمل بمعنى أنثى بدون المد kita naqra jamalun jadi kita baca kalimat jamal yang artinya onta itu bidunil mad ya tanpa mad fi harfil mim tanpa mad di huruf mimnya jamalun hakaza jamalun gimana naqah ya jamal itu onta hadza jamalun la taqul hadza jamal idza naqra kalimah jamalun bi maddil mim ya dengan madnya huruf mim atau dipanjangkan mimnya itu maknanya berbeda. Jamal bermakna jamil. Mana jamil? Ganteng. Ganteng, cakep, hakaza, jamil. Kama fil hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hakaza. Dan naqral hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, laisa yuhibbul jamal. Ya. Innallaha jamil, jamil bimana indah. Yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai, yang menyukai keindahan. Jamil, kata. Amal jamal hada bimana onta. Farik bainal jamal wal jamal. Dan la taqra'u hadza jamalun la walakin hadza jamalun hakaza. Baik, nastamir. Ma hadza dikun. Ma hadza dikun. Naam. Dik bermakna Ayam. ayam jago. Jantan. Jantan. Dik. Nah, ada ayam itu ada bermakna dik. Dajajah. Gunakan dajajah. Dajaj atau dajajah. Ya. Amma dajajah bermakna ayam. Amma dik ada khas yani limada di ayam rajul buat ayam jantan ya. Khusus untuk ayam jantan. Dikun. Baik, man hadza? Hadza mudarrisun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ma mana mudarris? Ya, guru laki-laki. Guru laki-laki. Nah, ahsanta. Mudarris ma'khudun min kalimah darasa yadrusu.
Darosa yadrusu darosan. Asal katanya darosa yadrusu darsan. Kemudian mudarris itu asluhu min darrosa yudarrisu tadris. Jadi asal katanya itu darosa yadrusu bimana belajar. Darosa yadrusu itu belajar. Kalau kemudian mudarris itu asal kata min darrosa yudarrisu. Itu sulasil mazid ya. Kalau dalam ilmu sharaf itu sulasil mazid ya. Sulasil mazid itu bab kedua ya. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi bagusnya bahasa Arab seperti itu. Dari satu kata asalnya darosa yadrusu itu artinya belajar. Kalau dirubah dia menjadi apa? Wazannya fa'ala yufa'ilu jadinya darrosa yudarrisu artinya bukan belajar tapi mengajarkan. Ya, jadi beda. Kalau kita bacanya darosa yadrusu artinya kita yang belajar. Masalan darosa Ahmad belajar. Ya, atau masalan ana adrusu. Ya, adrusu. Aku yang belajar. Tapi kalau darosa yudarrisu ya. Kalau darosa yudarrisu bitasdid, ya roknya bitasdid. Darrosa yudarisu itu bermakna mengajarkan, bukan kita belajar tapi kita ngajarin. Makanya darrosa yudarisu tadris itu artinya mengajarkan. Nah, nanti isim fa'ilnya mudarris. Mudarris itu orang yang mengajarkan. Itu orang yang mengajarkan bermakna guru, bermakna ustadz, bermakna dosen, hakaza mudarris. Sama dengan kata muallim. Ya, 'allama yu'allimu ta'lim, majelis ta'lim. 'Allama yu'allimu ta'lim. Itu artinya mengajarkan. Asal katanya dasarnya dari apa? Dari alima ya'lamu. Ya. Kalau alima ya'lamu itu bimana tahu kan? Alim tuh. Ana a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kalau ana a'lamu, aku yang tahu kan? Ana a'lam. Alim tuh. Aku telah mengetahui. Nah, itu dari kalimat alima ya'lamu. Kalau 'allama yu'allimu bitasydid itu artinya ngasih tahu. Ya, ngajarin. 'Allama yu'allimu ta'liman. 'Allama yu'allimu ta'liman. Failnya mu'allim. Mu'allim itu orang yang ngasih tahu, yang ngajarin, ya guru, mu'allim. Hakadha. Nah, itu luasnya bahasa Arab seperti itu ya. Dari satu kata dia berubah berubah namanya itu wazan atau ukuran atau rumusnya itu maknanya bisa berubah. Baik. Ahadza qamisun la hadza mindilun. Hadza qamisun. Hadza mindilun. Nah, ma mana mindil? Sapu tangan. Sapu tangan, serbet ya. Bisa juga tisu juga suka disebut dengan mindil ya. Tisu juga mindilun. Mindil. Hadza mindilun. Mindilun. Ahadza qamisun la hadza mindilun. Ma hadza mindilun. Hakadza. Baik. Hal indakum al-as'ilah? Indakum al-as'ilah? Ada pertanyaan? Illam tujad al-as'ilah sanastamir. Baik, biar mujud. Baik, sanastamir. Iqra waktub. Walakin qabla an naqra tamrin hunaka idza ta'ammalna wa fatashna al-jumlah awil jumal allazi qara'na sabiqan ya. Kalau kita perhatikan dan kita cek ya kalimah atau kata-kata sempurna, kalimat sempurna sabiqan ya yang telah kita baca itu kita temui ya hunakal kalimah akhiruhu bitasydid wa hunakal kalimah laisa akhiruhu bitasydid ya. Jadi ada kalimat yang
akhirnya itu menggunakan tasdid, ada yang tidak. Ya. Walakin mu'dhamul kalimah fima qara'na fi darsil awal, ya, mu'dhamul kalimah, kebanyakan kalimat yang kita baca di fi darsil awal ini, ya, di pelajaran yang pertama ini, ya, itu menggunakan tasdid. Fil lughatil arabiyyah, ya, hunaka ma'nan khas, ya, wa hunakal gharad min madza minat tanwin, ya, aula. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika ada kalimat yang menggunakan tanwin atau tidak itu ada tujuan tersendiri, ya. Jadi bukan tanpa tujuan, bukan tanpa makna. Nah, at-tanwin fil lughatil arabiyyah, at-tanwin fil lughatil arabiyyah yadullu ala tankiril kalimah aw ala anna hadhil kalimah nakirah. Jadi tanwin itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan akan nakirohnya sebuah kalimat atau kalimat tersebut adalah bentuk nakiroh. Mana nakiroh? Apa itu mana nakiroh? Fil lughatil arabiyyah, ya, al-ismu atau al-asma, ya, yanqasimani ila qismain. Wa hunaka ismun nakirah wa hunaka ismul ma'rifah. Kalau bahasa kitanya itu, ya, jadi dalam bahasa Arab itu yang namanya isim, kata benda, ya, dan sejenisnya, itu ada ismul ma'rifah, ada ismul nakirah. Ismul ma'rifah itu adalah kata khusus, ya, bisa diartikan kata khusus atau sebuah kata yang sudah diketahui, baik diketahui pemiliknya atau sebuah kata yang memang sudah dituju, gitu. Itu ismul ma'rifah. Kan ma'rifah itu kan artinya dari kata arafa, ya. Arafa itu mengetahui, ma'rifah. Nah, kebalikan dari ismul ma'rifah itu ismun nakirah. Ismun nakirah itu adalah kata umum. Ya, kata umum. Nah, tanwin itu ya dulu ala nakiratil kalimah, ya. Au ala nakiratil lafz, ya. Jadi tanwin itu menunjukkan nakirahnya sebuah kalimat, sebuah kata atau sebuah lafaz. Berarti kalau ada tanwin, oh di situ berarti kata tersebut bermakna umum. Masalan, hadza baitun. Hadza baitun. Baitun, rumah. Nah, karena baitun itu menggunakan tanwin berarti nakirah. Berarti maknanya itu ini rumah. Ya, ya. Rumahnya itu belum diketahui, nggak tahu rumah siapa. Ini adalah rumah. Nah, jadi maknanya gitu. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Jadi kalimat baitun di sini di mana rumahnya itu umum, ya. Tidak disebutkan rumah siapanya atau rumah yang mananya. Ini rumah. Jadi masih umum, ya. Rumahnya masih umum. Atau masalah hadza masjidun. Ya. Ini adalah masjid. Ya, masjidnya umum. Ya. Tidak disebutkan atau tidak diniatkan yang kita maksud itu adalah masjid apa gitu kan, atau masjid mana gitu. Jadi masih umum. Nah, itu nakirah. Kebalikan nakirah adalah ma'rifah. Salah satu tanda ma'rifah itu, ya, salah satu tanda bahwa kata tersebut sudah tidak umum menjadi khusus adalah adanya alif lam. Nanti di bab setelahnya ada pembahasan alif lam. Sehingga, ya, idza qara'na wa bahasna fil lughatil arabiyyah nahnu lan najida al kalimah fihi tanwin fi kalimah wahidah, ya. Nahnu lan najida fi kalimatin wahidah, ya, jam'u al au al ta'rif wa tanwin. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau kita cari kita nggak bakalan bisa menemukan dalam satu kata itu terkumpul tanwin dan al atau alif lam komariah atau samsiah al ta'rif, ya. Jadi kalau kita mau nulis bahasa Arab itu kalau pakai alif lam di awalnya maka ujung kata tersebut nggak boleh pakai tanwin. Kalau nggak pakai al berarti pakai tanwin gitu. Ya, karena jadi tanwin dan alif lam itu nggak bakalan bisa nyatu dalam satu kata.
Kenapa? Karena yang satu adalah tanda khusus, yang satu adalah tanda umum. Jadi nggak bisa. Ya, misalkan kayak kita baca Al-Fatihah, alhamdu. Ada alnya, alif lam qamariyah kan? Alhamdu. Pasti du, ya. Nggak mungkin itu dibacanya alhamdun. Ya. Pasti du. Ya. Kenapa? Nggak boleh pakai tanwin ujung katanya. Ya. Lianna fi awalhi al-ta'rif alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadzalika masalan fi ayah ar-rahmanir rahim. Ar-rahmani, ar-rahimi. La yumkin ar-rahmanin, ar-rahimin, la yumkin. Ya. Enggak mungkin dibaca ujungnya pakai tanwin. Limadza? Lianna fi awalil kalimah hunaka al. Ya. Ada alnya, al-syamsiyah atau al-qamariyah. Dan alif lam wa tanwin la yumkin an-najma fi kalimatin wahidah. Hadhil qaidah. La budda an-nahfad. Ini kaidah yang harus hafal. Alif lam dan tanwin itu nggak bakalan bisa nyatu dalam satu kata. Ya, baik. Fahim tumul jami' mal farq baina ma'rifah wa nakirah. Fahim tu. Alhamdulillah. Baik. Baik, ana urid wahidan fawahidan minkum an taqra Naam, an taqra tamrin fi safhah 11. Iqra waktub. Baik, nabda min al-akh Agung. Tafaddal. Alkitab farqat. Mawjud al-kitab? Farq. Baik. غير متساوية. Idan yakhtalif, al-kitab yakhtalif. Walakin hunaka tamrin ini yakhtalif kadzalik aw la? ما في. La yujad tamrin. Iqra waktub la yujad. Ba'da hadza qamisun la hadza mindil. Hunaka tamrin aw la? موجود. بل أكمل ما يأتي تمرين. Akmil ma yati tamrin. Baik, idzan at-tamrin yakhtalif. La bas. Taib man la yakhtalif al-kitab. Mungkin fa'arif. Tafaddal. Iqra at-tamrin. As-saut la yakhruj fa'alif. Fa'arif. Suaranya enggak keluar. Masih di mute. Oh ya. Nah. Ustaz, nomor halaman 11 ya, Iqra waktub ya Ustaz. Ayo, sahih. Ma hadza qalamun. Man hadza hada tabibun. Ahadza kalbun la hadza kitun. Ahadza hisonun la hadza himarun. Ahadza waladun na'am. Hadza kalbun. Hadza Yakfik. Baik, cukup. Pak Aina Pak Dede. Oh, Pak Dede yakhruj. Baik. Nah, Pak Hendra mawjud? Mustamil Ustaz. Masyaallah. Apa? Kaifa haluk? Hendra? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair, masyaallah. Man, paralel. Baik. Alkitab mawjud? Mawjud. Mawjud. Fadal Iqra safhah 11. Tamrin Iqra waktub. Ada. Iqra waktub ya. Nah. Tafadhol yang dulu Ustaz. Belum nyambung nih, buka. Halaman 11 ya Ustaz ya. Halaman 11.
Ya. Ya, yang ma hadza qalam. Yang hadza kalbun. Nabda min hadza kalbun. Ma hadza qalbun, la hadza kitun. Nah, betul? Yang paling bawah, Pak. Tamrin iqra waktub. Ma hadza qalam. Man hadza tabibun hadza. Man hadza Au iqra min raqmul awal. Atau baca dari nomor 1 aja. Iqra waktub dari nomor 1. ya. Ma hadza qalamun. Itu kah? Nah. Terus Baik, hadza. Ya, baru gabung nih jadi belum nyambung, Ustaz. Labas. Ya, nomor 2 silakan. Hadza kalbun. hadza kalbun. Naam. Man hadza tabibun. Naam, ahsanta. Yang keempat langsung hadza jamalun. Naam, ahsanta. Hadza kalbun, la hadza kitun. Naam. Hadza dikun. Naam. Naam. Hadza hisanun, la hadza himarun. Naam. Hadza Mindilun. indilun. Naam. Hadza walad. Ahadza waladun. Hadza waladun. Naam. Naam. Man hadza rajulun. Rajulun. Baik. Naam, ahsanta. Jadi tamrin iqra waktub itu melatih ya. Pertama melatih qiraah ya. Yang kedua nanti ya silakan ditulis ya. Fi kurasatikum ya. Silakan nanti ditulis di buku masing-masing ya. Jadi memang itu khusus untuk melatih keberanian membaca dan juga melatih menulis ya. Makanya nanti di tamrin ya sanajid fi tamrinat ya, fi tamrinat al-qiraah wal kitabah al-jumlah awil jumal ya, laisa laha asyakal ya. Jadi nanti di latihan-latihan iqra waktub itu ya, bacaan dan tulisan itu akan kita temui kalimat-kalimat sempurnanya itu tidak menggunakan harokat. Ya, tidak menggunakan harokat ya. Sedangkan kan kalau di contoh-contoh sebelumnya itu masih ada harokatnya. Itu melatih keberanian. Ya, melatih keberanian membaca Arab gundul ya. Itu. Jadi ketika kita melihat misalkan nomor 1 ya, ma hadza qalamun. Kita bisa baca tulisan qalamun, ya, nggak dibaca kilmun, kulmun ya. Karena emang sebelumnya kita udah sering ucap qalamun. Ya. Jadi ketika melihat ada tulisan yang seperti itu, ya langsung ya otomatis oh ini kolam gitu kan. Karena nggak mungkin dibaca kilmun, kulmun gitu ya. Karena belum pernah dengar gitu kan tulisan seperti ini dibaca kilmun atau kulmun. Tulisnya kolam. Begitupun ketika kita melihat haza kan. Ya, walaupun kalau sudah sering dibaca ya, diulang-ulang ya. Masalah qara'na miraran wa tahaddasna miraran. Jadi kalau udah dibaca diulang-ulang, kemudian diucap diulang-ulang, dipakai itu ketika melihat ya tulisan hadza, hadhihi ya, walaupun tanpa harokat itu akan secara otomatis ya, otomatis kita bacanya refleksnya begitu. Oh ini hadza, oh ini hadhihi, hakaza. Dan labudda an natadarab al-qiraah wal kitabah. Jadi penting ya harus latihan terus baca ataupun menulis. Jadi kita baca ngulang-ulang fi darsil awal masalan min darsil awal min safhah al-khamisah masalan naqra hadza baitun hadza masjidun hadza babun.
Naqra qiraatan mukarraran ya, qiraatan mukarraratan ya. Jadi kita baca dengan bacaan yang terus diulang-ulang, ya. Itu akan membuat kita refleks ya, bahwa kalimat kolam, kalimat bait, kalimat kitab ya, itu tulisannya seperti apa. Jadi nanti kita melihat kerangka tulisan baitun nggak bakalan salah ya, nggak bakalan salah bacanya bayatun kan atau biatun ya, pasti baitun ya. Masjidun, babun, kolamun, kitabun, maktabun, hakadha. Baik, ahlan Pak Nasrul Hadi. Kaifa Ya, haluk? ahlan bik Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Khair, alhamdulillah. Baik, sanastamir fi ad-darsi ats-tsani. Qabla an nastamir fi ad-darsi ats-tsani, hal 'indakumul asilah aw la? Tafadhal. Sebelum kita mulai di pelajaran yang kedua, silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Afwan, Dad. Nah, Ana mawjud ijtimaat mudaris. Mada? Ijtimaat mudaris fil ma'had. Ana ustaz bikit. Ana afrud awalan. Tafadhal, labas. Indaka jadwal tadris? Naam. Naam, insyaallah. Salam muyassar insyaallah. Tafadhal. Labas. Assalamualaikum. Naam. Baik. Al-akhar, hal indakum al-asilah? La yujad? Baik, sanastamir fi ad-darsi ats-tsani. Baik. Nah, ad-darsu ats-tsani. Dzalika. Tafadhal. Ana aqra'ukum wa antum tasma'un wa tukarrirun. Ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu Sani. Nah, dzalika. Zalika. Nah, ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu tsani. Dzalika. Nah, ma mana dzalika? Itu. Nah, isyarah lil qarib. Nah, isyarah lil muzakkar lil qarib atau lil ba'id? Lil ba'id. Nah. Jadi zalika itu adalah kata tunjuk ya untuk muzakkar laki-laki, lil ba'id ya. Untuk jauh ya, kata tunjuk jauh itu ya. Amma hadza itu lil qarib, zalika lil ba'id. Nah. Wa kadzalika fi madza fi qiraati kalimah zalika hunaka harfun ya, tuntok walak tuktab ya. Jadi nanti dalam kalimat zalika ini sama kasusnya seperti hadza ya, nanti ada satu huruf ya, tuntok wala tuktab. Dia dibaca, diucap tapi tidak ditulis. Ya, yaitu di kalimat za ya, za. Jadi kalau nulis zalika, za itu dibaca panjang. Tetapi secara penulisan zalika itu tidak boleh ditulis alif besar di situ. Sama seperti kita nulis hadza. Haknya panjang tapi alif besarnya itu tidak boleh ditulis. Ya, tidak boleh ditulis. Jadi hadza, hadhihi, zalika ya. Itu za-nya dibaca panjang, haknya dibaca panjang, tetapi alifnya tidak boleh ditulis besar. Ya. Kalaupun dalam Al-Qur'an biasanya ditulisnya itu menggunakan alif kecil. Sedangkan kalau dalam kitab-kitab Arabiyah, kitab-kitab bahasa Arab yang tidak menggunakan syakal, ya, yang sudah gundul, itu otomatis alifnya juga nggak kelihatan, alif kecilnya juga. Jadi tulisnya itu cuman huruf za, lam, kaf. Ya, jadi walaupun di situ tidak ada tanda baca panjang, itu za, ya, huruf za
fi kalimah zalika labudda an naqra bil mad. Jadi dibacanya itu dengan mad, panjangkan. Zalika. Nah, misal kalimah haza, seperti kalimah haza. Zalika, haza. Ini kaidah ini ada kaidahnya dalam ilmu kitabah. Ilmu kitabah. Kami dulu untuk kami lagi ada Arabiyah. acara. Ya, ilmu menulis ya, tata cara menulis kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu memang ada yang huruf tidak ditulis tapi dibaca, ya. Ada juga kebalikan, ya. Dia tuktab wala tuntok, ya. Ditulis tapi nggak diakuin, nggak dibaca. Ada juga yang seperti itu. Al-muhim, ya, naqra kalimah zalika bil mad. Bimaddi huruf zal. Zalika bil mad. Baik, ma zalika? Zalika najmun. Tafadhal. Ma zalika? Zalika najmun. Dzalika. Nah. Ma zalika? Zalika najmun. Ma Dzalika. Dzalika Najm. Najmun. Najm, ada najm laisa insan. Walakin an-najm syai', bintang, ya. Gimana bintang? Bukan apa? Bukan akil, ya, bukan sesuatu yang berakal, ya. Bukan manusia. Jadi kalau benda itu menggunakan ma. Kalau pertanyaan, ma zalika. Jadi nggak boleh nanyanya man zalika, ya. Tapi ma zalika. Apa ini? Apa itu? Ya. Ma zalika. Zalika najmun. Kaza. Zalika najmun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Tafadhalu. Hadza Masjidun. wa dzalika baitun. Nah. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Baitun. Nah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. 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 Nah. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Dzalika kalbun la dzalika qittun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Dzalika kalbun. La Dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Man Hadza hadza wa man faman dzalika. dzalika hadza Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Imam. Nah. Amma man hadza ismul istifham lil akil, ya. Kalau man itu nanti itu dia isim istifham digunakannya lil akil, ya, untuk yang berakal, untuk manusia. Ya, sebentar. Man hadza wa man zalika, hakaza. Man hadza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu? Man hadza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu? Ya. Man hadza wa man zalika. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ini seorang mudarris, guru, ya, seorang pengajar, wa dzalika imamun, dan itu dia seorang imam. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hakadha. Taib nukarir, man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Taib, tafadhalu. Man Man hadza hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imam. Nah. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Ma mana hajar? Ma mana hajar? Man ya'rif? batu. 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 Nah.
Hajar, Hajar aswad. hajarul aswad. Hajar aswad, batu hitam ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ma mana sukar? Gula. Gula. Nah, Sukari. sukar. Ya, sukari ya. Ada kurma sukari, gula. Ya. Gimana gula? Sukar. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ma mana laban? Susu. Susu. Naam. Baik. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Tafadhalu. Silakan baca. Zalika Dzalika hajarun. hajar. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Naam. Labanun. Baik. Ana urid wahidan fa wahidan minkum an taqra. Nabda min Fa'arif. Tafadhal. Iqra min al-awwal min ad-dars ats-tsani. Dari pelajaran Iqra. Ad-darsu tsani. Nah, Ma zalika najmun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Hadza hisonun wa zalika himarun. nah, Azalika kalbun la zalika kittun. Ma zalika sarirun. Man hadza wa man zalika. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika hajarun. Hadza sukarun wa zalika labanun. nah, ahsanta. Tafadhal Pak Hendra. Iqra min al-awwal ad-dars ats-tsani. Ad-darsu tsani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Nah, Hadza hisonun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika kitun. nah, Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajar. nah. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Nah, ahsanta. Baik, Pak Nasrul, tafadhal. Iqra min dars Nah. ats-tsani. Iya, Ustaz, belum cari bukunya. Bukannya belum ada. Iya, Baik, pekan depan insya Allah udah ada. Nah. Naam. Fi darsi tsani hunaka al-qawaid tata'allaq bil lughatil arabiyyah. Ya, jadi dalam pelajaran yang kedua ini nanti ada beberapa kaidah yang dikenalkan ya. Pertama tadi ya yang sudah saya sampaikan itu penulisan cara membaca huruf zalika ya. Jadi huruf zal dalam kalimat atau dalam kata zalika itu selalu dibaca panjang walaupun alifnya tidak ditulis. Yaitu kaidah yang pertama. Dalam kalimat dalam kata zalika, hadza, hadhihi itu sama. Kemudian kaidah yang kedua adalah di sini ada pengenalan harful ataf ya. Ada huruf ataf. Jadi dalam kaidah ilmu nahwu itu ada istilah huruf ataf. Huruf ataf itu banyak. Ya, kata sambung huruf ataf itu. Ya, kata sambung. Nah, huruf ataf ini diantaranya ada waw. Ya, di sini kita kenal huruf waw saja dulu. Jadi dalam bahasa Arab huruf waw itu ya salah satu maknanya itu dia menjadi huruf ataf atau kata sambung atau artinya dan. Ya, dan. Dan waw huruf ataf ini dia menjadi disebut huruf ataf ya apabila ya dia masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Masalan,
ya, seperti dalam beberapa contoh di sini, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Nah, di situ wa dzalika baitun ada waw. Ya. Waw dan zalika, ya wa dzalika itu dua kata. Waw artinya haruf atop, artinya dan, ya, zalika itu, ya. Hadza masjidun wa zalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Ya. Kemudian hadza hisanun wa zalika himarun. Ini hison, ini keledai, ya. Ini adalah keledai, wa zalika ini adalah kuda, ya. Hadza hisanun wa zalika himarun. Ini adalah kuda, hison, wa zalika himarun, dan itu adalah himar, ya, keledai. Ya. Wa zalika, wa, nah itu wawunya itu huruf athof. Kemudian man hadza wa man zalika, ya. Siapa ini dan siapa itu, ya, artinya dan itu huruf athof, ya. Nah, huruf athof ini banyak kita temui dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an banyak kita temui huruf athof. Dan sedikit, ya, pengetahuan, ya. Karena kita belajarnya kan belajar bahasa Arab Al-Qur'an, ya. Berarti jangan sampai kita bahasa Arabnya pinter, ya, paham kaidah nahwu sharaf dan lain-lain, pas baca Al-Qur'an, ya, pemahaman bahasa Arabnya tidak digunakan ketika baca Al-Qur'an. Jadi ada beberapa yang berkaitan dengan huruf athof dalam Al-Qur'an, ya. Itu banyak kita temui huruf athof dalam Al-Qur'an. Minimal kita kenal huruf waw dulu, wa yang artinya dan. Nah, kita kenal dengan huruf athof itu akan sangat membantu ketika membaca Al-Qur'an, terutama adalah saat waqaf dan ibtida. Waqaf itu berhenti bacaan, kemudian ibtida itu kan memulai lagi, gitu kan. Nah, kalau kita berhenti, ya, berhenti di satu kalimat yang mana kata tersebut masih nyambung dengan kata sebelumnya, maka itu harus diulang dengan kata sebelumnya. Jadi jangan langsung. Kayak kita gini, kayak kita misalnya ngucapin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Itu kan ada waw itu berapa kali? Alladzina dalam awal Al-Baqarah, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang-orang bertakwa itu adalah yang beriman terhadap yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan shalah, kan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kalau kita berhenti misalkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, berhenti di situ, nggak boleh langsung wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa? Karena kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun itu wawunya huruf athof, masih nyambung dengan wa yuqimunas shalah. Jadi ketika berhenti di kalimat yang ada huruf athofnya, maka harus diulang, ya, di satu atau dua kalimat sebelumnya. Berarti diulang kalau berhenti wa yuqimunas shalah. Ngulangnya dari mana? Dari wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, itu hikmahnya apa? Supaya apa? Karena huruf athof itu kan kata sambung. Jadi kalau kita waqaf, ya, maka kenapa harus diulang lagi? Ya, terutama karena kata setelahnya itu masih ada huruf athof, berarti ada keterkaitan. Yang namanya keterkaitan itu berarti harus diulang dulu, disebut dulu, ya, kaitan-kaitan sebelumnya. Ya. Kalau enggak, kalau langsung, ya, langsung wa mimma razaqnahum yunfikun, seolah-olah wa mimma razaqnahum itu terputus, gitu, bukan bagian dari sifat-sifat orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, jadi itu salah satu wawasan tambahan lah, ya, untuk Al-Qur'an. Jadi intinya kita belajar bahasa Arab itu tidak hanya sekedar belajar bisa ngomong bahasa Arab, paham nahwu sharaf, tapi intinya adalah kita niatkan supaya bacaan Al-Qur'an kita itu betul-betul sempurna, ya, betul-betul lebih baik. Ya. Tidak hanya pengucapan, tetapi tahu kapan dan di mana berhenti, kemudian dari mana kita memulai. Nah, itu kan yang dimaksud dengan bimana tartil, ya.
Gimana tartil menurut siapa? Ali bin Abi Thalib. Mana tartil kan? Tartil itu ma'rifatul waqfi wal ibtida. Tidak hanya sekedar tahu makharijul huruf, tetapi paham, tahu di mana saya harus berhenti dan di mana saya mulai lagi, ulang lagi. Itu. Baik, ya itu dalam Fidar Sisani ya. Itu beberapa kaidah yang terkandung dalam pelajaran yang kedua ini ya. Walaupun sebetulnya masih banyak kaidahnya, tetapi karena ini masih awal-awal, jadi cukup itu dulu ya. Jadi ada huruf ataf ya, waw. Waw itu artinya dan. Kata sambung itu menunjukkan bahwa kalimat setelah waw itu masih nyambung gitu dengan sebelumnya, atau ceritanya itu masih nyambung. Ya, ceritanya masih nyambung. Ya, seperti kita misalkan saya pergi saya berangkat ke rumah. Kemudian kan nanti ada bahasa kan, kemudian saya berangkat kemana, kemudian kemana, kemudian kemana. Nah, kalimat kemudian dan itu menyambungkan apa yang kita lakukan itu ternyata masih nyambung dengan aktivitas sebelumnya. Nah, maka harus diulang lagi. Itu. Taib, hal unakal as'ilah Fidarsi Astani. Qabla an nantahi darsana fi hadas sabah, ya sebelum kita akhiri pelajaran kita di pagi ini. Naam, ana unabbi hukum ya, saya ngingetin unabbi hukum, mengingatkan antum semua an wajibatil manzil ya. Tadi PR pertama di halaman 11 ya. Kalau dibacanya udah tadi ya, tinggal ditulisnya uktub ya. Mahadza hadza qalamun itu di halaman 11 ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Itu silakan uktubu fi kurrasatikum ya, ditulis di bukunya masing-masing. Kemudian wajibul manzil fi usbu'il madi ya, PR yang pekan lalu itu yang tamrin halaman 9 ya. Yang ikro waktub juga sama. Yang sudah mengerjakan nanti silakan dipoto, kemudian bisa di-share di grup ya, di grup. Bisa di grup, nanti saya cek ya. Nah, kalau Adar Sesani ini PR-nya halaman 13 ya. Sama Iqra waktub ya. Silakan ditulis juga nomor 1 sampai dengan nomor 4. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hakaza. Baik, nakfina fi hadhihi al-fursah. Insyaallah sanakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullahu khairan. Hayakumullah. Baik, ana astaghfirukum. Ustaz Saiful. Kaif Pak Hendra? Ya, apa? Kalau yang apa? Ini kitab ini yang ini ya apa? Saya baru dapat yang soft copy-nya. Tinggal dicetak aja ya. Apa namanya? Nama judulnya ini ya? Durusulullah. Durusulullah. Ya, Durusulullah. Dulu Ana pernah cetak yang ini beda ya? Talimul yang ini silsilah ya, kalau dulu tuh. Yang mana? Ana pernah cetak ini, yang apa namanya ini? Duduk sebentar. Coba lihat. Oh, itu silsilah, beda. Oh, beda. Oh, silsilah apa Ustaz? Ya, itu kalau silsilah itu yang biasa digunakan di Libya. Oh, di Dardagowi, silsilah ta'lim ya. Dulu saya belajar pakai itu juga. Kalau Durusulullah ini yang biasa digunakan di Madinah. Di Universitas Madinah itu yang kisem-kisem idadnya mereka pakai Durusulullah. Iya. Tapi nanti untuk baca kitab juga dasarnya apa namanya belum begitu nyambung. Sama aja sih, salah. Sama aja ya. Jadi kan memang kalau nahu soronya nanti di tengah-tengah pelajaran baru bisa diselipkan atau langsung gitu modelnya.
nanti di Durusul Lughah juga nanti di bab-bab makin ke atas itu nanti ada selipan-selipan nahunya. Nah, kalau untuk bab pertama itu ada Darsul Awal, Darsul Sani, Salis itu dia masih ngumpulin mufrodat, gitu. pengenalan mufrodat. Ya, kayak ya seperti di pelajaran pertama sama kedua untuk nahunya itu saya cuma ngenalin ini isim isyarah, untuk apa dekat, ini untuk jauh gitu. Jadi kalau untuk jumlah mufidah belum dikenalin karena khawatirnya nanti pusing duluan. Memang awal-awal yang penting ngumpulin mufrodat dulu, kemudian pembiasaan baca. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, sama-sama. Ya. Izin pamit soal paralel. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.